you, long lasting you, you, and long lasting you. I owe you, long lasting you. I owe you, you. I owe you, long lasting you. Brownies obrolan manis bersama You Makeup. Makeup You aja. Oke, judul hari ini. Selamat hari Senin. Selamat hari Senin. Apa kabar? Oh, sombong. Sehat. Sehat. Oke deh. Oke, judul hari ini judulnya adalah Duh, Ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa sih? Ih, julid banget deh. sih. Nggak ada julid deh. banget. Sih. Julid banget. Ih, julid banget sih. Oke, ini kalau ngomongin tentang hari ini ya, aku punya tayangan Ivan Gunawan ngomelin Deddy Corbuzier. Wow, coba kita lihat tayangannya ya. Ini dia. Boleh. Jadi manis, aku tuh sama Deddy Corbuzier dari zaman dulu kala, dari acara Master udah kayak kucing sama anjing. Iya. Dia tuh suka ngomongin gue, laki kok begitu, gitu, ngerti gak? Iya. Tapi sendirinya medok, lo tau gak siang-siang? Gila deh. Jadi berarti karena kalian tuh sudah berteman. Iya. Deket. Jadi sebenarnya pas ngobrol tuh ya ngobrol ngalir gitu aja, orang nggak ada tema, nggak ada apa gitu. Iya, Tapi oke. kalau dia udah mulai ngebom tentang gue nggak olahraga lah, ini ono segala macam. Iya. Sikat ya. Karena dulu pas mulai karir aku dandan, Aha. dia dandannya lebih tebel, weh. Iya. Tuh. Oke, nah tapi ini apa namanya komentar-komentar netizen ya. Netizen. Coba kita lihat ya. Komentar-komentar netizen ini dia. Komentar apa sih? Ini terngakak sih, maaf, Det. Kemacuan lu luntur. Igun kalau ngomong suka benar. Cuma Igun kayaknya bisa bantai nggak ada. podcast Om Det. Hayo lo, Om Det. Udah. Iya. Bis. Habis. Bis. Kata Siapa Melani tuh? luntur. Melani Ricardo. Kata Melani luntur, tur. Kamel sampai Selesai. jelas banget lu Mel. Oke. Eno Production. Kalau lo bisa mendatangkan Deddy Corbuzier ke Brownies, Eno Production top. Oh, kirain dapat hadiah dari lo kirain. Hah? Kirain dapat hadiah dari lo Eno Production. Eno, Gila, gua sama dia viewersnya banyak banget. Gua Iya. agak belum. Sampai berapa dia, Oma? Ya emang subscriber dia banyak. iya. Emang lo Ternyata dapat? kalau syuting begitu nggak dapat transport ya? Lah ya kagak ada. Hah? Gua pikir ada transport, Oma. Gak ada, Kan Gili. collab sih, jatuhnya lu collab kan. Oh iya. Gimana? Tapi lu juga pernah kan ya? Pernah. Emang Lah gua pikir tuh tadi itu lu, Wen. beda. Kan pas mulai dari Corbuzier, kata gue, Wen Cagur. Bukan, kata gitu. Lucu kan, Wen? Iya, lucu. Iya. Oke. Yuk. Baik ya, tapi lucu kita nggak bisa tayangin semuanya. Iya, jangan. Iya kan? Kebanyakan. 46 menit loh gua ngomelin bapak-bapak Gila loh, ya. say. Ini kita kedatangan pasangan yang sedang viral karena pemberitaannya. Kita Yes. panggil langsung, ini dia Ustadz Riza dan Indri. Halo, silakan duduk. Ini ada Ustadz Riza yang kemarin ini di sosial media sempat menjadi pemberitaan ya. Tapi kira-kira aku ada yang mau aku tanyakan Pak Ustadz. Iya. Apa yang aku mau tanyakan? Coba mana artikelnya? Disebut melarat karena telat bayar listrik, Ustadz Riza Muhammad buka suara. Maksudnya gimana sih Pak Ustadz? Aku tuh nonton beritanya kan sepenggal-sepenggal. Jadi gimana sih coba Pak Ustadz? Jadi a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan klarifikasi ini tidak ditambahi dan tidak dikurangi, sebab perintah Nabi memang alaikum sidqah fa inna sidqah yahdi ilal birri. Hendaklah berkata jujur sebab jujur menuntut engkau kepada kebaikan. Makanya cerita awal itu memang pandemik begini susah ya. Ya. Jadi saya pun jujur biasanya tausiah schedule yang sudah dibikin
pending, cancel juga. Kemudian berpengaruh juga kepada pos-pos yang harus saya bayar. Nah, yang saya heran bertahun-tahun hidup nih telat bayar listrik biasa kan? Biasanya kita bayar, bayar akumulasi denda. Nah, kemudian sekarang ada aturan bayar telat sehari sudah didatangi petugas bergerombol. 4-5 orang bawa surat. Nah, 3 petugas ini sudah datang ke rumah nggak ketemu saya. Pas seminggu, saya lagi syuting dengan salah satu infotainment untuk create Idul Adha di rumah. Nah, begitu dia datang, bilang Ustadz lagi syuting. Nggak mau, saya mau ketemu Ustadznya. Kalau nggak ketemu, listrik hari ini saya putus. Waduh, shock saya kan. Shock banget. Kemudian saya syuting dulu, nggak bisa. Akhirnya ya masuk ke rumah, tapi kan ada infotainment. Jadi kejadian itu diliput oleh infotainment. Ya, aku nangis sih. Nangisnya kenapa? Aduh, di tengah pandemi, di mana penghasilan berkurang, terus ada tekanan untuk diputuskan listrik, itu nangis banget. Akhirnya kejadian itu sebulan lalu, tapi kagetnya berita itu di blow up di bulan Agustus. Jadi aku nggak tahu kalau berita itu ternyata naik. Nah, tapi beritanya dipelintir lagi gitu loh. Bukan telat membayar listrik, tapi tidak membayar listrik gara-gara bangkrut dan tidak membayar listrik gara-gara melarat. Waduh. Ya sekarang sering banget ada pemberitaan tanpa ada konfirmasi Iya. gitu. Iya. Jadi karena media juga akhir-akhir ini juga misalnya ngeliat dari tayangan YouTube langsung dibikin headline kayak Iya, gitu betul. sih Ustadz. Tapi Ustadz biasanya bayar listrik tanggal berapa? Kita biasanya Tanggal sebelum 17 kan? Dapat tanggal 18 ya sih bayar 17, listrik. 18 begitulah. 20. Biasa ke rumah jam tanggal berapa sih Bang? Kok gue? Emang gue tukang listrik? Kok gue? Sorry. Dia petugas pemadam. Bukan petugas bayar Nah, listrik. berarti memang pada saat itu akhirnya aku nonton kalau nggak salah dia diwawancara juga main infotainment kan? Iya, betul. Nah, itu karena memang pas kebetulan di rumah itu. Betul, iya. Oke, apa jawabannya dari pihak beliau? Ya, jadi ketika di luar pagar dia mengatakan akan diputus, tapi ketika di infotainment beda lagi. Saya mau silaturahim untuk kasih tahu kalau ternyata sekarang akan dilakukan pemutusan karena sudah telat seminggu. Nah, gitu. Jadi beda banget apa yang di luar apa yang di ini dalam. sering kayak gini nih kalau kamera beda. Tapi Sering gitu Tapi Pak Ustadz ngerasa nggak pas lagi pandemi gini listrik di rumah memang harganya jauh Betul, iya. berkali-kali lipat dibanding Betul. bulan-bulan sebelumnya. Iya, betul ya sayang ya. Jadi kan 2 kali lipat lah naiknya ya. Karena ini kita di rumah naik, terus emang ya. naik, Iya. naik. Tapi Mbak Ayu Ting Ting bagi aku udahlah nggak apa-apa lah naik ya. Karena memang kebijakan pemerintah kita ikuti. Jadi kadang pemadaman yang dilakukan sepihak pun kita terima. Nah kini ketika ada sedikit keterlambatan yang bikin aku shock selalu didatangi petugas dengan surat akan diputus sekarang juga. Waduh aku shock banget. Kalau sebenarnya gini sih Pak Ustadz, aku agak nggak setuju kalau dibilang misalnya kita bilang kita nggak apa-apa. Ya mungkin untuk kita nggak apa-apa, tapi bagaimana untuk mereka-mereka yang penghasilannya di bawah kita? Betul, iya itu yang Nah saya itu pikirkan. sebenarnya mudah-mudahan dari Pak Ustadz ini bisa menjadi acuan ya. Jadi seandainya memang itu peraturan, ya ada baiknya menegur dengan cara yang baik gitu ya. Betul. Dengan cara seperti itu. Nah ini ada klarifikasi dari Ustadz Riza, seperti apa tayangannya ini dia. Saya akan meluruskan berita online yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gara-gara masalah listrik, saya diberitakan bangkrut. Gara-gara masalah listrik, saya diberitakan melarat. Masa iya 5 juta, gara-gara nggak bisa bayar listrik melarat. Saya kan bisa jual 1 kursi saya, seharga 5 juta untuk bayar listrik. Kalau memang mau, ini bukan tidak membayar, tetapi tertunda karena ada hal. Tetap saya bayar, ada uang karena memang uangnya transfernya telat. Jadi saya bayarnya juga telat. Jadi buat teman-teman seluruh media, terutama media online, nggak usah memberitakan yang macam-macam. Karena sampai detik ini saya tidak pernah bangkrut. Dan buat teman-teman di seluruh Indonesia, Reza Muhammad tidak pernah bangkrut dan tidak pernah melarat gara-gara cuman bayar listrik yang 5 juta. Ya kan? Jadi kesel, kita kesel salah lagi. Ustadz, ya. Betul, iya. Jadi berita ini saya diamkan, ternyata itu merugikan saya secara psikologis dan keluarga ya. Sampai ibu saya sakit. Nah itu yang bikin saya harus bersuara klarifikasi nih. Ibu saya sudah stroke, dengar berita ini tambah nangis tiap hari. Saya panik, diem salah. Lalu saya lakukan klarifikasi juga salah. Dibilang sombong lu katanya.
Astagfirullah, mesti gimana saya gitu kan ya? Ya harusnya Diam, jawab dong. iya, Dijawab, jawab juga dibilang salah. sombong. Dibilang ini. Jadi sebenarnya mohon maaf, saya tidak ada hasrat atau keinginan untuk sombong karena kita tahu wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan memalingkan wajahmu dari manusia, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ini Quran surah Luqman ayat 18 telah menekankan perbuatan sombong. Jadi kalimat itu sebenarnya agak panik dan cemas sehingga saya sebenarnya mau mengatakan saya tidak bangkrut. Tetapi ada kalimat saya tidak pernah bangkrut. Jadi memang kesannya sombong banget tapi sebenarnya tidak karena saya udah merasa cemas dan tertekan, ibu saya sakit, kondisi seperti ini, akhirnya klarifikasinya seperti itu. Tapi jujur demi Allah, saya tidak ada rasa untuk membanggakan diri dari perbuatan sombong karena kita tahulah apa itu sombong. Cuman sampai sekarang memang seminggu ini saya nggak bisa tidur, makan pun susah. Karena hatersnya luar biasa Mbak Ayu Ting Ting. Aduh, pokoknya maki-makinya luar biasa. Ayu Ting Ting. Coba bayangin, Maksud denger apa-apa ya? ya padahal Si ya. Oma Ayu lagi di Ayo denger ya, hatersnya luar biasa Mbak Ayu Ting Ting kan Ya padahal emang di ada sini kan. maksud apa-apa. Di sini kan ada Mbak Ruben, ngerti gak? Pas Pak Ustadz nengok, iya ke Mbak Ayu Ting Ting, gue langsung nelen ludah. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mau ngomong sama Ayu Ting Ting, ini udah masternya. Dia cuma ngomong gini aja, saya lebih parah. Tuh, tapi Ayu Ting Ting hebat melewatinya dengan baik, melewatinya dengan sabar. Makanya saya arahkan ke beliau, kan saya juga mau minta tips nih Mbak ya. Iya, Karena Nah, memang- benar, nanya tips. Tanya nih, tanya. Kali-kali, yuk. Kapan lagi yuk? Yuk. Buka kursus Ini dah. Pak Ustadz yang nanya sama lu. Biasanya Itu kita ke Pak kehormatan Ustadz, ya kan? saya. Kehormatan. Iya. Iya kan? Bagaimana Pak Ustadz mau nanya apa ini? Boleh. Coba. Pak Ustadz, Insya iya. Allah saya jawab. Sekarang listriknya udah dibayar. waktu hari itu sudah dibayar. Nah, cuman ya karena saya lagi nangis, istri shock, akhirnya dia telepon saudaranya buat pinjam uang. Jadi sebenarnya waktu itu bukan nggak ada uang ya, tapi uang itu kita pakai untuk bayar gaji karyawan. Iya, bayar Karena kan gaji kita karyawan. nggak mungkin menzolimi mereka kan, mereka juga butuh. Tapi kan karena semenjak pandemi ini memang suami saya juga pekerjaannya berkurang. Terus juga usaha yang berjalan itu usaha yang saya punya gitu kan. Tapi saya bilang ini usaha kita bersama, jadi nggak usah bilang ini usahamu, ini usahaku, ini usaha kita bersama. Jadi kalau pas lagi keadaan seperti ini aku bisa bantu, aku pasti bantu gitu. Nah tapi kan nggak mungkin kita selalu ada uang banyak gitu kan, harus selalu limit yang banyak di rekening gitu kan. Ada pasti orang saatnya rekening kosong itu pasti ada gitu. Jadi waktu memang dananya itu tidak mencukupi sebesar uang tagihan listrik itu, kita cuma minta kompensasi berapa hari lagi deh gitu. Karena memang kita butuh berapa lagi untuk nerima uang. Tapi karena sudah ditekan kayak gitu, saya maunya selesai hari itu kan. Jadi ya sudahlah, gimana caranya nih minjem dulu gitu. Terus ada juga yang komen, masa iya sih artis minjem? Emangnya selama ini orang-orang tuh nggak pernah ngutang ya gitu. Selama ini kan kita hidup pasti juga butuh bantuan orang lain kan. Iya. Artis kan juga Mereka maunya Iya gitu. terkesan ya banyak duit, banyak ini. Padahal kan Terus berarti sebenarnya yang sombong sebenarnya siapa nih? iya. Padahal kita juga butuh orang lain untuk ini yang sombong. Terus saya mau klarifikasi juga, Kak Igun. Iya, Pak. Udah tua sombong. Di situ ada kalimat saya mau menjual kursi saya. Itu sebenarnya kalimat dari netizen. Jadi masa punya kursi bagus, duduk di atas kursi empuk, nggak bisa bayar listrik, jual aja kursinya. Makanya di kalimat itu pun saya Kepancing. balikin. Iya. Saya balikin, oke, akan saya jual kursi saya untuk Jual bayar berapa, listrik. Stat? Iya. Hah? Mau dijual berapa? Tahu lo. Oh, ngambil kesempatan lo dalam kesempitan lo. Oke. Apa namanya Pak Ustadz, jadi sebenarnya gini sih kalau aku bilang memang terkadang hal yang kayak gitu akhirnya Pak Ustadz suasana hatinya lagi nggak enak, Benar, emosinya akhirnya jadi kepancing. Iya, betul. Iya kan Iya. Pak Ustadz? Jadi saat tertekan, cemas, jadi udah bingung mau ngomong seperti apa, dibiarkan kok semakin Makin menjadi-jadi ya. Karena sebenarnya kemarin itu ada infotainment itu kita ada sedikit juga mau meluruskan ke infotainment, mau ngasih tahu gitu loh. Oh ternyata memang sekarang listrik itu
naik loh gitu loh, naik. Terus juga sekarang cara penagihannya adalah kalau telat sehari itu dia akan didatangi, makanya kita juga ngomong gitu sama infotainment supaya orang-orang juga tahu gitu loh, jadi biar kaget lagi. Jangan Karena sampai telat bayar listrik. jangan sampai telat bayar. Sekarang kita juga banyak dapat kabar dari teman-teman, dari kita punya jamaah yang mereka juga nggak punya, belum telat sehari itu sampai ke rumah listriknya sudah mati, sedangkan dia punya cucu masih bayi. Terus loh ini kenapa nggak ada pemberitahuan, nggak ada surat, nggak ada apa, terus dimatiin listriknya. Yang Lah, bikin itu heboh bagaimana teman-teman gitu. dari seluruh Indonesia telepon. Saya punya teman wali kota Lampung. Ustadz, saya kirim uang ya sekarang 15 juta. Buat apa? Bayar listrik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua mau bantu bayar listrik gitu kan. Sebenarnya bukan tidak dibayar. Di saat itu tertunda Telat. pembayaran, tapi selesai hari itu juga. Ada nomor telepon temennya itu. Buat bulan-bulan depan coy. Yoi. Ya bener nggak? Bisa. Lagi ngejahit, veteran mau konser total listrik mati gimana ikutannya? Iya, ngeri Ayo. juga. Ngeri juga. Alasan. Pak, sehat ya Pak ya? Sehat ya. Sehat ya Pak, kalau Bapak nonton. Iya. Ternyata Pak Ustadz ini adalah sosok yang mudah sekali tersentuh atau mellow. Coba kita lihat ya tayangannya, ini dia. Jadi saya nggak tahu nih hikmah di balik semua ini apa. Mudah-mudahan setelah ini diangkat oleh infotainment, semua mendengar dan semua melihat. Jadi pelajar nih. Saya malu banget. Saya malu banget. Karena saya belum pernah yang seperti ini. Gitu. Saya belum pernah yang nggak bayar listrik itu belum pernah. Ya, jadi saya akan bayar ya Mas hari ini. Entah uang dari mana ya. Yang jelas kita lunasin hari ini. Dan nanti ke depannya insya Allah kita nggak bakalan telat lagi. Pak Ustadz ini sampai nangis gitu karena Pak Ustadz sampai apa Iya. ya? Lebih kemana Pak Ustadz? Maksudnya lebih tersinggung atau lebih Tersinggung enggak, tapi sedih ya. Sedih pertama saya selaku kepala keluarga yang biasa melunasi pos-pos yang sudah ada karena COVID dan pandemi ini. Jadi istri yang membantu saya. Jadi memang saya punya istri yang luar biasa, yang mensupport saya lahir batin ketika harus memenuhi pos tidak ada, dia yang menutupi segalanya. Dia yang menutupi segalanya. Jadi melihat dia berjuang, karena aku sensitif ya, yang biasanya aku berjuang dengan kekuatan kali ini kok rasanya nggak berguna gitu ya. Nah berbulan-bulan perasaan itu ada, sensitif itu ada. Nah terakhir ya karena tekanan listrik ini bikin aku sedih banget, itu yang pertama sedih. Nah yang kedua adalah melihat kondisi akan diputus, padahal kan listrik ini kebutuhan kita ya. Nah yang ketiga adalah melihat orang-orang masyarakat yang mungkin kehidupannya tidak seberuntung kami ya. Gimana gitu loh, menderitanya mereka ketika didatangi petugas tanpa konfirmasi langsung diputus. Ini kita mendingan masih diajak ngobrol, diajak konfirmasi. Ternyata ada beberapa kejadian sahabat yang memang kehidupannya biasa aja, tidak seberuntung kami, langsung diputus hari itu. Ya udah tanpa konfirmasi. Dan itu yang bikin saya sedih. Oh Masya Allah, kita warga negara yang juga punya hak dan kewajiban di tengah seperti ini, apa tidak punya hati nurani lah untuk membantu sesama warga negaranya. Nah, gitu. Itu yang bikin saya sedih banget. Oke, jadi itu sebenarnya sih bagaimana ungkapan hati Pak Ustadz ya. Dan ya kalau aku bilang ya Ustadz juga manusia. Iya betul. Punya rasa, punya hati dan juga punya jiwa sensitif gitu. Tapi dalam situasi seperti ini aku rasa bukan Pak Ustadz doang, semuanya. Apalagi mereka-mereka yang menjadi porsinya sebagai kepala keluarga dan itu yang aku rasakan sebenarnya Pak Ustadz. Tidur nggak tenang, mau apapun itu terus mau mendekati tanggal-tanggal pembayaran Oh juga. Masya Allah iya. Deg-degannya bukan main. Iya. Tapi biar bagaimanapun di saat kita lagi sedih ya ada sosok istri yang luar biasa itu yang hebat. Amin. Indri ya, keren. Mohon maaf, kayak lagi pada sibuk, lagi ngapain ya? Lagi ngobrolin apa sih, asik banget. Mas tau gak? Ini nih Amanda, si Iren kepo banget dengan kehebatan skincare Golden Age Series dari You Make Up. Dia gak percaya kalau foto-foto aku di IG tanpa filter. Sampai dibandingin foto sama aslinya. Daripada Iren kepo gak jelas, jadi aku kasih tahu ke Iren. Kalau kulit wajah aku sekarang makin cerah
terus berasa lebih lembut dan bebas dari garis-garis halus kayak gini. Emang beneran berkat rutin pakai skincare Golden Age series dari You Makeup. Iya Amanda, Kak Wendy, dari kemarin kan kalian ngobrolin terus tuh tentang skincare dari You. Aku tuh udah keponya luar biasa. Masa sih sehebat itu? Dan jadi aku pengen banget pakai biar kulit wajah aku bisa kayak kalian gitu. Kasih tahu Amanda. Kak Iren tuh harus wajib coba pakai skincare Golden Age dari You. Ini tuh bagus banget ya, karena ini skincare anti-aging yang dapat mencegah tanda-tanda penuaan dini. Kamu harus pakai secara rutin biar hasilnya makin optimal. Oh gitu. Oke deh Amanda, Kak Wendy. Aku bakalan cobain pakai skincare Golden Age series dari You biar muka aku kayak kalian, bebas dari keriput. Betul banget. You Makeup? Makeup, You you aja. Ya udah, kita nanti bakalan balik lagi ya, tetap di Brownies. Sini.